Jadi untuk hari ini kan pasar saya tentang restrain. Sedangkan yang sudah bawa buku panduan dibuka bukunya agar silakan dibacakan agar sesuai panduan. Tapi mungkin nanti akan ada beberapa yang berbeda, tidak akan sama pula seperti di panduan. Sebenarnya ketika kita merestrain seseorang ya itu seninya kita dirawat ya. Intinya pasien tetap terjaga secara aman, tidak ada cedera. Sebenarnya itu konsepnya. Walaupun ada pengikatan pembatasan gerak, tapi minimal si pasien itu tidak mengalami cedera dengan adanya restrain yang kita lakukan. Nah, untuk restrain sendiri yang paling banyak dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami satu penurunan kesadaran. Kalau di rumah sakit ini kan sudah sering praktek di rumah sakit kan banyak pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran dari awal prainteraksi perawatan dan catatan medis layan instruksi restrain terapi psikofarmakoterapi. Yang kedua, siapkan tim. Yang ketiga, siapkan alat-alat. Yang keempat, siapkan lingkungan yang aman. Cukup dari situ dulu ya. Pertama, lihat catatan medis dan catatan keperawatan pasien. Catatan medis yang kita cek di list pasien, kira-kira pasien ini sakitnya apa. Ya, catatan keperawatan pasti adanya indikasi yang memang mengharuskan pasien untuk di restrain. Nah, catatan medis ini kenapa penting harus kita cek. Jadi jangan semua pasien yang mungkin mengalami gangguan jiwa terus mengamuk-ngamuk kita lakukan restrain yang kencang tapi kita tidak observasi ya. Karena sempat kejadian dulu di salah satu rumah sakit jiwa, pasien datang dengan ngamuk-ngamuk, cewek nih pasiennya sudah ibu-ibu, ngamuk-ngamuk memukul orang yang ada di sekitarnya. Akhirnya diajak ke rumah sakit jiwa karena masih dalam proses pelaku kekerasan untuk mencegah pasiennya mencederai diri orang lain ataupun diri sendiri. Hanya pasien direstrain di ruang isolasi, ditaruh di ruang sendirian. Itu Pak datang malam sekitar jam 9 dengan pasiennya, diikat yang kiri tanpa dicek pasiennya itu ada catatan medis apa sebelumnya. Paginya jam 7 dicek sama pasiennya, dibuka pasiennya sudah meninggal. Nah, itu nggak dicek, kenapa harus kita lihat catatan medisnya. Ternyata pasiennya punya riwayat kencing manis DM. Bisa saja saat dia proses itu marah-marah itu dia sudah mengalami entah peningkatan atau penurunan kadar gula, kan bisa saja. Dan itu tidak dipantau, TTP juga tidak dicek. Akhirnya pagi-pagi itu meninggal. Makanya wajib kita harus mengecek kira-kira sakit apa sih pasien ini, selain mungkin pasiennya mengalami gangguan jiwa ya, wajib itu. Jadi misalnya kalau pasiennya tahu dia mengalami gangguan jiwa, walaupun dia restrain kan tidak masalah sama dia restrain ya, tapi kan minimal ada injeksi insulin kah atau obat kah yang harus diberikan selain memang penanganan restrain itu sendiri ya. Itu terus persiapan alat itu apa saja yang harus disiapkan? Ada tadi ya, boleh yang ini, tapi kalau yang model ini sebaiknya sih ini yang panjang. Nah, kalau tidak ada di rumah sakit, biasanya kalau di rumah sakit juga pasti tersedia model ini. Tapi kalau di rumah sakit umum biasanya karena kasus untuk pasien-pasien gangguan jiwa yang harus diikat itu bisa jadi jarang ya. Mungkin beberapa rumah sakit tidak ada malah. Jadi pengalaman saya dulu waktu kerja di rumah sakit, saya pakai khas yang gulung ya, jangan khas yang diperkosa itu. Jadi khas gulung itu kan bisa panjang, jadi itu biasanya kita sambung-sambung buat mengikat pasien. Nah, jadi kalau seandainya nanti kalian ketemu di rumah sakit umum pasien dengan gangguan, pasien dengan penurunan kesadaran, entah delirium, biasanya pada pasien-pasien lansia
yang sudah bisa tidak terkontrol terus menurun kesadaran. Nah itu biasanya kan pasti ada restrain. Kalau kalian tidak dapat kain untuk ngikat, bisa pakai khas, itu alternatif sebenarnya, alternatif terakhir ya, jadi pilihan terakhir ya. Siapkan medikasi bila perlu sesuai dengan advice dokter. Biasa Pengobatan yang saya bilang tadi, injeksi dan sesuai injeksi. Selanjutnya tahap orientasi. Berikan salam, panggil klien dengan namanya, jelaskan dan lakukan kontak, prosedur, tujuan lamanya, diresign kepada klien dan keluarga bila perlu kontrak sepihak. Selanjutnya tahap kerja. cukup sampai sini dulu ya. Jadi ada kontrak. Kalau pasiennya lagi marah-marah, Pak izin saya ikat ya, tuh kita dipukul kan. Jadi maka di sana minta jelaskan proses itu, prosedur itu ke keluarga. Jadi bilang ke keluarganya boleh bahwa pasien akan ada tindakan restrain atau pengikatan. Kalau orang awam kan nggak paham apa itu restrain, akan diikat, nanti ikatnya kita atur agar tidak melukai atau mencederai si pasien. Kita usahakan semaksimal mungkin itu penyampaiannya. Kalau tidak ada keluarga, kemana kita nyampein? Nah, adanya ya tindakan secara sepihak kita lakukan. Kan ada ya tindakan secara sepihak, tidak masalah, daripada pasien yang mungkin mencederai kita atau orang lain, ya otomatis kan kita ikat saja dulu sampai mungkin ada penanggung jawab yang datang. Kalau udah datang baru kita jelaskan. Sudah lanjut. Tahap kerja. Yang pertama, berbicara secara meyakinkan kepada pasien untuk menghentikan perilakunya. Itu yang kedua, ulangi penjelasan jika tidak menghentikan perilakunya akan dilakukan pengikatan. Yang ketiga, tawarkan untuk menggunakan medikasi daripada dilakukan pengikatan. Jangan tawar-menawar dengan pasien. Nah itu, jangan membiarkan pasien berpikir tentang keraguan kita untuk melakukan pengikatan. Selanjutnya, staf yang akan melakukan pengikatan harus sudah berada di tempat susunan tim 5-6 orang. 4 orang menahan anggota gerak, 1 mengendalikan kepala, 1 melakukan prosedur pengikatan. Anggota gerak berarti di Tangan kaki. yang dipegang bagian Pergelangan. coba dipegang di sebelah kanan, terus yang tangannya ya atur, kamu pegang yang sebelah kanan, jadi kamu pegang tangannya kira-kira coba gerak yang kencang ya. Beneran masih bisa, pasien masih bisa. Kira-kira kalau menang masih memungkinkan nggak itu? Coba diam. Iya. Tangannya ya memang ke orang kan jiwa memang kayak gitu. Nah, jadi ketika kita mau megang kaki, yang dipegang itu area lutut karena ini yang paling bergerak. Kalau ini bergerak kan tidak masalah. Ya, terus megangnya biasanya pakai berat badan. Ya, jadi boleh gini. Nanti dia gerak kakinya juga nggak masalah. Ya karena berat badan kita yang pakai. Ya, jadi ditekan. Jangan kalau gini ya pasti masih bisa jadi berat badan kita yang pakai. Ya. Kalau di rumah sakit jiwa biasanya akan dibantu oleh security, lebih aman sebenarnya. Nah, setelah itu pegang, baru biasanya ada diazepam yang mungkin agar pasien lebih tenang untuk diinjeksikan oleh tim medis. Karena ada diazepam sebenarnya itu bukan ranah kita ya, bukan ranah kita, tapi itu biasanya berupa delegasi. Biasanya tetap kita yang akan menyuntikkan. Cuma dosisnya itu tidak sembarangan. Karena itu kalau kelebihan dosis pasiennya bisa mengalami henti nafas langsung ya. Karena itu menyetop sistem saraf pusat. Bisa jadi pasiennya langsung henti nafas. Jadi dosisnya disesuaikan sesuai dengan instruksi. Itu untuk di tangan juga di sini ya. Jadi kita pegangnya seperti itu, terus 1 orang megang kepala. Kenapa harus kepala? Ya. Jadi pegangnya sebelah sini boleh. Kenapa
kenapa harus kepala dipegang? Takutnya di sini megang. digigit. Iya. Ya, digigit. Usahakan biasanya sih minimal 5 Soalnya aku orang. udah pernah Ya minimal 5 orang harusnya. dia ibu Ya. Terus 1 orang lagi yang ikat. Berarti Ya, sebenarnya idealnya 6 orang. Tapi kalau pasiennya kecil, biasanya tangan bisa kita sendiri atau di kaki sendiri sebenarnya saya masih bisa. Ya, kalau bisa jadiin satu berat badan saya gini, dia suruh gerak juga masih memungkinkan kita. Tapi kalau pasiennya kecil ya, kalau pasien lebih gede dari kalian ya jangan coba-coba. Kalian yang kita fokus sendiri. Dah, itu ya salah satu metodenya. Jadi pakai berat badan kalian, termasuk pada pasien-pasien, biasanya pada pasien-pasien anak-anak yang akan dipasang infus, biasanya kan pasti ngamuk itu. Ya salah satunya itu. Selain mungkin kalian bungkus pakai selimut biasanya. Misalkan kan kita bungkus sebelum dipasang infus, kita keluarkan mungkin tangannya saja, jadi sisanya kita bungkus. Megangnya harus di sini, jangan di tempat lain. Ya, kalau di sini kita pegang dia masih berat, nah ini resiko patah nanti. Jadi kalau udah ini kita pegang dia masih nggak bisa. Begitupun tangan. Kalau tangan biasanya masih tidak masalah pakai ini. Intinya berat badan pakai tekan saja sini ya. Sudah. Lanjut kita restrain. Kalau restrain yang baru, lanjut lagi di sini. siapkan peralatan dan medikasi. Ya, peralatan medikasi tadi injeksi segala macam itu ya, itu prememori saja. Itu yang jelas alat untuk penenang pasien itu salah satunya dia sepam. Mereknya banyak. Enggak ada itu. Berarti khusus panitia lakukan pengikatan. Ya, untuk pengikatan kalau yang sudah ada tangannya, ini yang di bawah ya, jangan kebalik. Ya, karena ini bantalannya. Jadi mau silakan diikat tangannya. Bisa ambil satu lagi. Diikat. Bisa. biasa aja. Jadi diikat tangannya dulu. Jadi ikatannya biasa ya. Kan ini kainnya, ini untuk menyangga. Terus ikatannya biasa saja, asal diikat aja nggak masalah. Karena ini kan sudah ada penyangganya, jadi tidak perlu teknik khusus. Enggak mau sekencang apapun sebenarnya ini nggak bakalan terasa sakit. Karena sudah ada bantalan. Sudah. Terus tangan pasien biasanya kita ikat di tempat tidur. Ya. Jadi silakan dicari di mana kira-kira bisa untuk diikat di tempat yang keras. Ya. Bebas. Bebas. Soalnya nggak panjang. Kalau yang ini bebas dia. Ya, terus ikat di tempat tidur. Ini harusnya kesin panjang ya. Nah, kalau panjang lebih enak kita. Jadi pakai yang ini. Kalau misalnya kita tidak ada, bisa pakai kain yang panjang. Bisa lepas dulu ya. Kita bisa pakai kain yang panjang. Ikatnya jangan gini, sakit pasiennya nanti. Kita pakai ada space, kalau bisa seperti ini dia. Jadi bisa untuk dikendorkan. Jadi semakin kencang pasien melawan, dia akan semakin kencang. Tapi kalau seandainya dia nggak ngelawan, pasti akan longgar dia. Jadi kan otomatis pasien nggak bakalan berani terlalu kencang melawan, karena ikatnya kan semakin kencang. Ya. Jadi disesuaikan. Ini kalau seperti ini kan enak kita kerjanya panjang. Kalau mau pasiennya biar lebih bebas, boleh segitu silakan. Jadi kita yang bisa ngatur. Intinya pasien tidak bisa
bergerak terlalu bebas, atau mungkin biar kita menghindar, mungkin di sana terpasang infus biar dia tidak lepas infusnya, ya mungkin segini kita atur. Kalau yang di sini bebas, yang penting kencang ya, yang penting kencang dan kalian ada akses untuk buka. Kalau ini Boleh. terpasang infus di mana? Kalau terpasang infus usahakan hindari tempat yang terpasang infus. Biasanya kalau pasien-pasien yang terpasang infus di rumah sakit kan pasti kondisinya delirium atau tidak terlalu sadar dia. Jadi ya biasanya akan lemas dia, cuma tidak sadar, kadang-kadang nggak sengaja ngambil. Kalau masih terpasang infus biasanya tidak masalah. Kalau terpasang infus di sini, nanti selangnya itu di atas itu kita hitung. Oh, berarti nggak ada ukuran pasti. Tidak masalah. Intinya katanya di area pergelangan ini saja. Jangan di sini diikat. Kalau di sini ya ini kan masih bisa gerak. Di kaki berarti sama. Kalau di kaki di pergelangan juga. Cuma megangnya baru di sebelah sini. Udah, kemudian tangan kanan kaki semua sama. Sama ikatannya kayak gini ya kan? Ikat di sini terserah kalian mau gimana. Mau biar dia tidak gerak segini silahkan. Ya, yang penting ikat di sini yang kencang. Nanti ujiannya langsung dari orientasi apa tahap? Langsung di orientasi Oh dari orientasi dari dari awal awal. ya. Stop dari awal, silakan coba ikatnya. Yang sebelah sana. Kan sudah tahu caranya. Kalau gini kan nggak mungkin lepas dia ya. Mau dia kencang apapun kita bisa gitu lagi. Bisa? Gini Pak. Ya. Tarik ke sana. Ikat biasa ke sana. Jadi ini sebenarnya nggak perlu ada space, dia nggak bakalan bisa lepas. Kalaupun kesini juga jadi lepas. Untuk dimasukin itu satu aja ke tempat tidur. Gampangnya kalian, yang penting intinya terikat. Tidak ada aturan sebenarnya untuk mengikat dari tali dengan tempat tidurnya. Yang penting itu kencang. Jadi usahakan yang ininya jadi satu ya, gini ujungnya ini. Oh, berarti Kalau ke agak sana ini, takutnya dia. dia nanti lebih Iya. berat ya. Nah, Dan kalau model itu, kalau bisa ini di dirapetin aja. ya, jangan. Dirapetin. Enggak jadi petang. Jadiin satu dulu baru dimasukin. Jadiin satu gitu terus Terus masukin. masukin semuanya. Terus masukin. Ya. Nah, tarik. Jadiin satu dulu. Nah, gitu ya. Gampang kan ya. Kan itu. Tapi kalau pakai khas, Susah. ya itu kalau pakai khas, kalau saya dulu Terus pakai kasar itu kan cepat. Setelah bentuk ini biasanya saya putar gini ya biar dia jadi satu tali Ikatannya ya, bebas. lebih kuat ya. Kalau pakai khas ini kan udah kain, udah memang didesain untuk memang tingkat pasien. Bisa kan ya? Bisa lanjut? bisa. Ini biar aja diikat ininya, kita keluar aja. Setiap anggota gerak satu ikatan pada posisi demikian rupa agar tidak mengganggu aliran cairan IV jika diperlukan. Posisi kepala lebih tinggi untuk menghindari aspirasi. Lakukan pemeriksaan DTP tiap 1 sampai 2 jam. Jadi, Setengah jam. Setengah jam. jadi itu sih sebenarnya ya, pemeriksaan TTP. Jadi untuk mencegah pasien, siapa tahu pasien meninggal terus kita melakukan tindakan sepihak, misalnya tidak ada keluarga, tiba-tiba kita ikat, besoknya pasien meninggal, mau ngomong apa kita sama keluarga? Dituntut pasti. Ya paling tidak tetap harus ada pemberitahuan. Kalaupun tidak ada keluarga, minimal kan ada kontak person yang bisa kita hubungi. Jadi ada yang harus kita sampaikan alasannya apa, kenapa harus diikat, kalau seandainya tidak diikat apa resikonya, nah itu.
kita sampaikan. Ini untuk Kalaupun ada penolakan misalnya keluarga tidak setuju, tidak boleh, keluarga saya tidak boleh diikat ya. Nah, sudah mereka suruh datang sini lihat kondisinya seperti apa. Ya, nanti ujian tuh berarti 6 orang masuk apa? ya nanti yang penting kalian tahu cara ngikat dulu. Kalau ujian kan itu pasti sendiri-sendiri. Ya cara ngikatnya saja sama cara menyampaikan. Ya. Jadi tahapan yang dibaca semuanya itu tahapannya disampaikan ke uji nanti. Ya. Kalau masalah ngikatnya kan nggak mungkin kalau berenam nanti ujian barengan, kan beda-beda nanti. Sudah itu, terus sudah selesai dokumentasikan, terus lakukan observasi, boleh setiap 30 atau 1 jam sih biasanya ya. 1 jam idealnya kita observasi. Kalau 30 menit itu kita melayani pasien, misalnya satu perawat ada 6 pasien yang harus kita observasi 30 menit, waktu kita nggak keburu gitu. Ya biasanya 1 jam observasi, paling kita lihat dulu. Kalau dilihat ada tanda penurunan kondisi segala macam, baru benar-benar seperti itu. Ya. Dah lanjut ke restrain. Nah ini kasus pada pasien-pasien yang berisiko mencederai diri sendiri, orang lain. Jadi tidak hanya mencederai orang lain saja ya, mencederai diri sendiri pun kita lakukan restrain. Nah, ditaruh di ruang isolasi. Sebenarnya ruang isolasinya tidak seperti ini harusnya ya. Jadi kalau ini kan ada besinya, ini kayak penjara modelnya. Ini udah yang zaman dulu ya seperti itu, mungkin di tahun 2000 berapa itu ya, pokoknya 2010 ke bawah itu masih diperkenankan pakai trali. Sekarang nggak boleh, jadi murni harus kayu semua. Kenapa? Kalau isolasi pakai besi, pasien bisa mencederai diri sendiri, dia membenturkan kepala di sana dan bisa meninggal. Kan pasien gangguan jiwa banyak yang berisiko bunuh diri juga. Jadi di keperawatan jiwa, kapan sih kita dianggap gagal memberikan asuhan keperawatan ke pasien? Bukan saat kita memberikan terapi. Misalnya sekarang pasiennya halusinasi, besoknya sembuh, terus besoknya kembali halusinasi, itu gagal enggak? Kalau orang gangguan jiwa itu bisa seumur hidup kita memberikan terapi. Kapan kita gagal? Ya ketika pasien kehilangan nyawa, jadi kan tidak ada yang bisa kita berikan terapi lagi. Nah, wajar kalau pasien gangguan jiwa kambuh lagi naik turun, kondisinya itu sudah biasa. Ya. Jadi bisa jadi kalian lakukan SP1, mungkin di HSP, sekarang sudah pasiennya kenal dengan kita, besoknya ngobrol santai, udah kenal akrab, minggu depannya tiba-tiba pasien lupa, itu udah biasa. Tapi itu bukan berarti kita gagal memberikan terapi. Nah, lanjut ke restrain baju. Jadi tidak mungkin pasiennya sudah mulai terkontrol, tapi kita usahakan agar pasien tidak mencederai orang lain maupun dirinya sendiri. Contoh pasien-pasien yang tentang suicide atau percobaan bunuh diri misalnya. Jadi kita pakai ini. Ya, cara pakainya kamu aja deh kasih. Kamu jadi Mau nonton? jadi kasiap ya, dia minta ya. Ini pakainya. Jadi pakainya di depan ya. Nah, di sini ada, sebenarnya idealnya sih pakai tali juga di sini, bukan pakai kancing. Jadi yang bagus itu pakai tali. Jadi tangannya, untuk tangan disilang dia ya. Boleh disilang satu. Ini enggak masalah kencang. Ya, Ikatnya ikatannya biasa, Pak. boleh, ya.
diikat biasa. Tapi kalau bisa simpulnya Simpul yang mati. kalian bisa lepas nanti. Nanti pasien nggak bisa lepas, pas kita ingin lepas agak susah. Sebutan nih mungkin. Ya, ini tangannya kan ke sini satu, satunya ke sini. Ya, coba digerakkan. Nah, sekarang coba tangannya simpulnya dua-duanya di sini. Ini posisi pasiennya tiduran. Ya, Nggak jalan-jalan. kalau tiduran kita nggak bisa ngikat. Oh, Makanya yang ini kita pakai pada pasien yang sudah mulai terkontrol. Jadi makanya tadi kan ada kontrak disampaikan ke pasien, yang ini masih boleh kita komunikasi dengan pasien. Kalau ini bisa gerak? Masih mungkin nggak? tidak. Susahan mana? Susah. Yang ini apa yang tadi? Saya ini. Gitu. Ya, sekarang dua-duanya ke atas. Kalau ini mungkin nggak kita ikat. Nanti ke sini. Nah, itu agak susah. Jadi yang bisa kita lakukan hanya ngikat di sini ataupun di sini. Tapi kalau di sini biasanya ada beberapa pasien yang masih mungkin untuk melepas bajunya. Jadi sikunya kalau di sini. Nah, biasanya kadang bisa dia narik. Makanya idealnya lebih baik ke sini. Ke atas satu, ke bawah satu. Iya. Tapi sebenarnya nggak bawas, nggak masalah sebenarnya ya, mau pilih yang mana. Yang penting pas di saat kita ngikat ini kita kencangin aja. Udah, silakan dipaksa untuk lepas. Udah biarin aja kayak gitu. Biarin aja kak. Malah. Kalau gini Jam. Iya, bisa. Ini ya. Jadi, Itu memberi ide. Ide bagus kan ya. ya, nggak masalah, maksudnya biar kalian tahu kira-kira enaknya ngikatnya di mana. Bawah. Ya, sebenarnya setiap ikatan itu ada kelemahannya, makanya saya bilang kalau bisa sebenarnya di sini ini pakai tali sebenarnya. Kalau pakai kancing ini masih kendor ya. Kalau pakai tali kan kita bisa atur sebenarnya untuk bajunya. Ya. Itu kalau pakai baju ini, jadi kebalik ya, jangan dari depan. Ya. Sudah.